Apakah kalian tahu, dulu dunia perkeretaapian di Indonesia terkenal sebagai salah satu transportasi yang cukup ekstrim. Coba kalian lihat foto ini. Ini adalah foto dari kondisi transportasi roda besi Indonesia pada zaman dahulu. Bagaimana? Lihat kotor, semrawut, dan tidak manusiawi, bukan? Coba bandingkan dengan ini. Ini merupakan kondisi transportasi itu sekarang. Terlihat lebih bersih, rapi, tertib, dan terpelihara dengan baik, bukan? Semua perubahan besar itu diawali dari satu tokoh ini. Tokoh yang menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam perubahan kondisi kereta api di Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Fadilah Rizky Arianta, and please welcome Pak Jonan. Ignatius Jonan, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Jonan, seorang pria kelahiran Singapura pada tanggal 21 Juni 1963, merupakan kelahiran dari keluarga keturunan Tionghoa Indonesia. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Surabaya, Jawa Timur. Karir beliau terbilang cukup bagus. Beliau lulus dari kuliahnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga. Dan siapa sangka, pria alumni SMA Katolik St. Louis I Surabaya itu dapat melanjutkan kuliahnya ke Fletcher School Tufts University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Arts dari Fletcher School of Law and Diplomacy. Sebelum namanya mulai ramai dibicarakan pada saat menjadi Direktur PT Kereta Api Indonesia pada usianya yang ke-46 tahun, beliau sempat menjadi direktur pada usianya yang ke-36 tahun di Citibank terhitung mulai tahun 2001 hingga 2009. Dari sana, beliau menjadi direktur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Pada saat itu, beliau dikenal sebagai sosok muda yang cerdas dan profesional. Siapa yang tak kenal dengan transportasi roda besi yang satu ini? Menurut data dari Badan Pusat Statistik per tahun 2023 saja, penumpang transportasi ini tembus lebih dari 371 juta pelanggan. Tingginya permintaan penumpang ini salah satunya disebabkan karena perubahan pelayanan industri KAI yang terbilang cukup pesat. Semua perubahan itu bermula pada tahun 2009, di mana Sofyan Jalil atau selaku Menteri BUMN pada saat itu meminta Pak Jonan untuk mengisi kursi kepemimpinan Direktur Utama PT KAI yang tengah kosong dan membutuhkan sosok yang tepat guna mengubah wajah perkeretaapian Indonesia pada saat itu. Meskipun sempat ragu, sebab beliau tidak memiliki pengalaman dalam dunia transportasi sebelumnya, tapi pada akhirnya beliau menerima tawaran itu. Pak Jonan hadir dan mulai menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, menggantikan Romi Wahyudi sebagai dirut sebelumnya. Mulai pada saat itulah PT KAI mulai berubah. Meskipun tidak memiliki pengalaman di bidang transportasi rel sebelumnya, Pak Jonan berhasil melakukan perubahan dan inovasi yang signifikan di PT KAI. Semua perubahan besar yang kita rasakan sekarang, entah itu ketepatan jadwal kedatangan kereta, kebersihan stasiun, kebersihan gerbong kereta, dan banyak hal lainnya, berawal dari usaha Pak Jonan untuk merubah tempatnya selama ini kita remehkan dan kita datangi setiap saat. Yap, apalagi kalau bukan toilet. Kalau Bapak mau transformasinya, Bapak Ibu mau transformasinya berhasil, apa yang Anda harus lakukan adalah membuat program atau membuat goal yang pendek-pendek.
dan bisa dimengerti. Makanya waktu saya mulai masuk kereta api, salah satunya yang target utama itu bikin apa? Toilet di stasiun harus bersih ya Pak Joko ya. Nah, semua senior saya bilang, ini di Rut kok malah ngurusin toilet. Loh, saya selalu ngomong, toilet itu adalah salah satu simbol besar peradaban manusia modern. Manusia itu kalau tidak modern, tidak menggunakan kereta api dan tidak ke toilet, buang airnya di pinggir jalan, ya. Nah, kalau kereta api nggak bisa bersihkan toilet, yang lain menurut saya omong kosong. Omong kosong udah nggak ada lah. Bersihkan toilet itu paling gampang kok. Semua protes, ya. Semua protes. Kepala stasiun yang besar semua bilang nggak bisa. Buktinya sekarang bisa. Ayo, kan ini fakta. Nah, dengan ini bisa, satu-satu diperbaiki, ya. Tapi ini juga dalam proses meyakinkan orang-orang yang kita pimpin ini, ternyata ini bisa. Jadi short term aja, yang dia tahu Anda bisa ngukur, saya juga bisa ngukur. Percaya atau tidak, salah satu fokus pertama yang ingin Pak Jonan ubah adalah toilet. Apa misalnya? Kita mulai dari bersihkan toilet di stasiun, ujar beliau. Meskipun keputusannya itu mendapatkan banyak pertanyaan, tapi beliau tetap teguh dan hanya menjawab, "Loh, saya bilang kalau urus toilet di stasiun aja nggak bisa, saya yakin yang lain nggak bisa." Selain itu, beliau juga sempat memberikan tekanan dan ancaman guna merubah hal kecil ini. "Saya beri waktu 3 bulan. Kalau semua toilet di stasiun nggak beres, saya tutup semua. Saya tutup semua toilet, termasuk toilet saya dan milik kalian. Kita pakai toilet umum saja." Gak mau tahu saya. Selain itu, beliau juga pernah berkata, toilet tidak boleh bau. Kalau toiletnya bau, kepala stasiunnya saya copot. Semua hal itu dilakukan karena Pak Jonan yakin bahwasanya tindakannya untuk merubah hal dari yang paling mudah dan paling sepele dapat mengubah segalanya. Selain mengubah toilet di stasiun menjadi lebih baik, Pak Jonan juga menaikkan gaji karyawan KAI. Karena menurutnya, penghasilan memiliki korelasi yang kuat dengan kinerja pegawai dan organisasi. Pak Jonan terkejut mendapati pendapatan kepala stasiun Gambir hanya 2,7 juta per bulan. Apa kabar karyawan yang lain yang di bawah? Gimana kerjanya bisa optimal kalau gajinya kecil? Ujar beliau. Perjuangan Pak Jonan dalam menaikkan gaji tidaklah mudah. Beliau mempertaruhkan jabatannya dan siap dipecat jika tidak ada peningkatan performa setelah kenaikan gaji. Pada akhirnya, gaji karyawan KAI mengalami peningkatan. Gaji seorang kepala stasiun yang awalnya hanya 2,7 juta per bulan, sekarang menjadi 27 hingga 33 juta. Begitu pula gaji jajaran karyawan yang lain yang ikut meningkat. Kenaikan tersebut memang besar, namun sangat wajar dan sepadan dengan perubahan yang terjadi. Strategi Pak Jonan terkait dengan pendapatan pegawai ini sejalan dengan teori Service Profit Chain oleh Profesor James Haskell. Teori ini menyebutkan bahwa kepuasan pegawai akan berdampak pada kepuasan dan loyalitas pengguna, kemudian pada akhirnya juga berdampak pada perkembangan organisasi. Dan hal ini kemudian terbukti berhasil. Tak hanya itu, Pak Jonan juga memperbaiki kinerja pegawainya. Ia benar-benar menerapkan reward and punishment untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder. Hal ini membuat bank berani memberikan kredit usaha pada KAI yang pada saat itu sedang merugi, tapi harus mendapat hasil. Selain tadi perubahan pada toilet dan gaji karyawan, pastinya Pak Jonan juga mulai melakukan pembenahan pada sarana keretanya. Dan kereta api jarak jauh menjadi fokus pertama Pak Jonan, yang kemudian dilanjut dengan perubahan sarana kereta api komuter lain. Pada saat Pak Jonan menjabat, ia juga pernah ditanyai oleh Dahlan Iskan, mengapa tidak merubah KRL terlebih dahulu? Beliau menanyakan hal demikian karena pada masa itu KRL juga memiliki image yang buruk, seperti banyak penumpang yang naik ke atap gerbong dan pedagang asongan di dalam kereta. Namun pertanyaan tersebut dijawab oleh Pak Jonan, justru saya mengubah dari yang paling mudah, yaitu mengubah kereta api jarak jauh. Dan terbukti, Pak Jonan berhasil mengubah sistem perkereta apian di Indonesia dengan signifikan.
Perubahannya yang sangat terasa pada saat beliau menggunakan sistem tiketing secara online dan memberikan nomor di tiap seat tiket agar semua berjalan dengan lancar, serta tidak ada lagi penumpang yang berebut kursi. Dan hal tersebutlah yang berhasil mengubah wajah perkereta apian Indonesia sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Tidak ada lagi tuh yang namanya penumpang desak-desakan saat hendak masuk dan memesan tiket. Selain itu, tidak ada juga lagi penumpang yang rusuh saat hendak menaiki gerbong kereta sampai naik-naik di atas atap gerbong. Sangat berbeda pada saat zaman sebelum Pak Jonan memimpin. Selain itu, Pak Jonan juga mulai memberlakukan larangan pedagang asongan dan pengamen masuk ke area stasiun, apalagi sampai masuk ke dalam gerbong kereta. Perjalanan pun terasa lebih aman dan nyaman. Setelah perubahan masif pada kereta jarak jauh, perubahan pada KRL juga digarap dengan masif. Mulai dari penghapusan kelas ekonomi non-AC, penerapan sistem tiket dengan tapping card, larangan merokok, dan larangan adanya pedagang asongan di sekitar stasiun dan di dalam KRL. Maka tidak heran jika KRL saat ini menjadi salah satu moda transportasi yang paling diandalkan para pekerja yang mencari nafkah di Jakarta dan sekitarnya. Saya itu naik sendiri berkali-kali dari stasiun Bogor, dari stasiun Depok, dari stasiun Citayam, dari stasiun Rangkas, itu naik sendiri. Rasanya itu kalau kereta tanpa AC itu gimana? Wah, nggak tahan memang. Kalau naik jam 6 pagi dari Bogor masih tahan, tapi lewat UI udah nggak tahan. Udah jam 7, jam 8 udah nggak tahan, panas sekali di dalam. Akhirnya saya bikin kebijakan, sudah gini aja, keretanya semua dibuang, ganti single service, semua pakai AC dan tidak ada ekspres, nggak ada ekspres, semua berhenti di setiap stasiun. Loh, komuter kok ada yang ekspres, ada yang enggak. Ya, jadi ini nggak tahu pikirannya dulu gimana. Oke, semua single service pakai AC. Nah, itu yang mengakibatkan penumpang sudah nggak bisa naik lagi di atas atap. Oh, di dalam dingin kok, paling kurang bisa bernapas lah. Ya, kalau dulu nggak bisa bernapas, nggak pakai AC itu, setengah mati Pak. Terus saya ngalami sendiri, saya coba sendiri. Oh, makanya saya tahu. Nah, waktu merubah itu, enggak Pak Ambra, saya kira mungkin waktu itu nggak tahu, mestinya terlibat kok debatnya itu dengan teman-teman di perhubungan. Itu saya ngomong, ini semua pakai AC, tidak boleh tidak pakai AC, saya hapus semua. Kalau pemerintah nggak mau harganya berubah, ya subsidinya tetap harus ada. Nah, di peraturannya itu yang disubsidi itu kereta tanpa AC. Saat menjadi orang nomor 1 di KAI, Pak Jonan sempat membuat geger media sosial saat beliau tertangkap kamera sedang tertidur di salah satu kursi ekonomi di gerbong kereta. Faktanya, pada saat itu beliau sudah 15 hari tidak pulang ke rumah. Akibat beliau sangat fokus untuk mengawasi secara langsung bagaimana pelayanan yang diterima penumpang. Nah, untuk orang yang mengambil gambar itu adalah pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Saat berbincang dengan Kompas.com, Senin 4 Agustus 2014, beliau mengungkapkan foto tersebut diambil pada Kamis pekan lalu sekitar pukul 19 malam dalam perjalanan dari stasiun Malang ke stasiun Surabaya. Saat itu, Pak Jonan juga tengah melakukan pemantauan atas layanan kereta selama Lebaran. Menurut dia, Jonan dan asistennya sampai di Surabaya sekitar pukul 23 malam. Akan tetapi, saat itu juga, Pak Jonan langsung memimpin rapat evaluasi layanan kereta api sepanjang hari. Saya akui, Jonan itu gendeng kalau urusan kerja. Foto itu sama sekali bukan pencitraan. Saya sendiri juga kaget, kok foto yang saya ambil menyebar. Ujar Agus Pambagio. Sebelum pada akhirnya semua usahanya membuahkan hasil, dulu saat baru 3 bulan menjabat, Pak Jonan merasa kesulitan dalam menghandle perkereta apian Indonesia. Bahkan sempat ingin menyerah dengan posisi tersebut. Namun, Pak Sofyan selaku Menteri BUMN pada saat itu terus memberikan motivasi hingga membuat Pak Jonan pun kembali bersemangat dan bertahan hingga akhir masa jabatannya. Bayangkan saja,
Jika saat itu Pak Jonan benar-benar menyerah, mungkin kondisi industri perkeretaapian Indonesia masih semerawut hingga saat ini. Pada akhirnya, sejak awal beliau ditunjuk tahun 2009 hingga tahun 2014, selama 5 tahun tersebut, Pak Jonan berhasil mengubah wajah perkeretaapian di Indonesia. Ia membalikan kerugian 83,5 miliar pada tahun 2008 menjadi keuntungan sebesar 154,8 miliar pada tahun 2009. Kemudian berhasil meraup untung kembali sebesar hampir 300 miliar di tahun 2012, dan Pak Jonan kembali mencatatkan laba sebesar 560,4 miliar pada tahun 2013. Tidak hanya itu saja, Pak Jonan juga melipat gandakan aset KAI dari 5,7 triliun pada 2008 menjadi 15,2 triliun pada tahun 2013, atau terjadi peningkatan mendekati 3 kali lipat. Semua perubahan yang terjadi diketahui karena dia sering turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi perkeretaapian dan berinteraksi dengan masyarakat. Kesuksesan Ignatius Jonan dalam mentransformasi wajah perkeretaapian Indonesia menjadikan ia diangkat menjadi Menteri Perhubungan di tahun 2014 dan berhasil membuat gebrakan-gebrakan lainnya di dunia transportasi Indonesia menjadi lebih baik. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai Dirut PT KAI, ia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga besar Kereta Api Indonesia dan memberikan masukan dan saran untuk pengembangan perkeretaapian Indonesia. Kegigihan dan kerja keras Ignatius Jonan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang, termasuk saya. Apalagi, apa yang membuat beliau begitu mengesankan adalah kemampuannya untuk melihat potensi dalam sistem yang sudah ada dan berkomitmen untuk membuat perubahan nyata. Pak Jonan menunjukkan bahwa dengan dedikasi, visi yang jelas, dan upaya yang konsisten, seseorang dapat membawa perubahan besar dan positif, bahkan dalam sistem yang kompleks dan menantang. Kunci utama keberhasilannya mengubah wajah KAI adalah kerja keras. Saat memimpin KAI, Pak Jonan juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas dalam melakukan pekerjaan. Pengalaman dan pencapaiannya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika memiliki tekad dan kerja keras. Sosok Pak Jonan ini menginspirasi saya untuk terus berusaha dan berkomitmen pada apa yang saya yakini, serta untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan besar dalam mengejar tujuan. Pada akhirnya, Pak Ignatius Jonan adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang berhasil membawa perubahan positif melalui dedikasi dan inovasi. Perjalanan karirnya di bidang perkeretaapian memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya visi, ketekunan, dan komitmen. Saya merasa sangat terinspirasi dan termotivasi oleh perjalanan hidupnya dan berharap dapat menerapkan nilai-nilai yang saya pelajari dari beliau dalam upaya saya sendiri. Sekian video saya mengenai biografi dari Pak Ignatius Jonan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Fadilia Yusuf Rizky Arianta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.